pagi, perkenalkan nama saya Nanang Teguh. Saat ini saya sedang menunggu pemberangkatan ke Polandia. Saya berasal dari Cilacap. Halo, nama saya Widya Apriyanti Arif dari Indramayu. Saya sedang menunggu penerbangan ke Polandia juga. Kenapa bisa memilih Polandia? Kan ada negara lain. Oke, baik. Ya, kemungkinan kalau bagi saya sih ini kayaknya mungkin kesempatan saya terakhir yang mungkin kerja di luar negeri dengan umur saya yang sudah 47. Kalau untuk ke Korea, ke Jepang, ke Taiwan kayaknya agak susah. Susah juga ya. Nah, terus itu mungkin kesempatan saya udah dapat visa, mungkin itu sih. Yang jelas saya ingin mendapatkan penghasil lebih, intinya itu aja sih. Karena kebutuhan sudah mulai banyak. Sebelum pengalaman mau ke Polandia, sebelumnya kemana? Ke negara mana? Oke, karena basic pekerjaan saya itu sebenarnya kan di bidang konstruksi ya, terutama di apa namanya ya, konstruksi ya oil and gas lah, itu taruhlah kayak gitu. Terus pengalaman saya ke luar negeri pertama untuk di bidang pekerjaan saya itu waktu itu saya ke Taiwan tahun 2000 berapa ya, 2007 kalau nggak salah. Nah, di situ saya ikut perusahaan LG di Taiwan kontrak karena dia refinery ya, nggak lama, kontrak cuma 1,5 tahun. Terus di situ karena mungkin gajinya kecil ya, saya tertarik mau ikut ke pabrik itu kan, yang ada lemburnya segala macam di situ. Dari situ saya masih lanjut terus di project setelah selesai kontrak, terus masuk ke pabrik. Seperti itulah, karena saya udah ngerasain pabrik seperti apa di sana juga sama aja sih. Kalau menurut saya itu untuk gajinya kurang lebihnya lah. Terus saya masih lanjut kerja di bagian konstruksi sampai sekarang. Ya itulah. Dari ke Taiwan kemana? Dari ke Taiwan pernah sempat ke Qatar juga, di sana 2 tahun. Di sana 2 tahun. Soal pekerjaan sama aja. Sama aja sih. Kalau untuk penggajian memang nggak tahu ya standarnya segitu apa gimana ya. Jadi ya kita tetap profesional, habisin kontrak. Setelah habis kontrak selesai udah kita cari kerjaan yang lain. Seperti itu mungkin pengalaman untuk ke luar negerinya. Kalau untuk Mbak dia sendiri selama sebelum daftar ke Polandia itu pengalaman apa, berkeluarga apa namanya, belum ya, masih single ya, berarti kan termasuknya belum terlalu banyak tanggungan ya. Pengalamannya itu sebelum mau ke Polandia itu di mana aja untuk Malaysia, terus sekitar Indonesia juga udah. Oke. Kalau Malaysia itu bagian operator, pembuatan mesin ATM, debit. Gaji lumayan sih, tapi lemburan banyak juga, 16 jam kerja. Gitu ya. Gaji basic cuma sedikit, cuma kan karena lemburan sampai 16 jam gitu. Jadi banyak dari yang lain juga. Ya berdiri, lebih lama berdiri sih daripada duduk. Untuk keluh kesahnya untuk pekerjaannya ya. Gajinya sampai berapa? 89 juta. 89 juta. Udah sama lembur? Iya. Oh ya? Iya. Ya. Kalau masalah biaya asrama free. Kalau terus biaya hidup kayak makan doang sih, cari makan doang udah. Asrama free semua. Nggak ada tunjangan dari biaya listrik, biaya apapun lah. Oke. Ini nanti kalau semuanya sudah Polandia itu nanti di bagian apa pekerjaannya? Di bagian operator sama di pengolahan chicken. Pengolahan chicken. Kalau Mas Anang gimana? Kan kita kan beda
Sama sih, cuman cara beda apa pabrik kali ya. Iya. Beda pabrik. Nah, untuk penggajiannya itu sampai berapa? Penggajian sekitar di sana kan nanti kita gross ya, apa namanya? Harian ya? harian. Ya, ya, perharinya betul. sampai berapa? Harian. Kalau harian per jamnya itu 30 zloty. Kalau per bulannya nyampe 4.880 zloty. Kalau 1 zloty-nya sampai berapa? 4.000 rupiah. Ya, berarti kurang lebihnya kalau dirupiahkan ya 20-an ya. Iya, 20. Sekitar segitu. Belum termasuk juga lemburan. Oh iya, belum lembur itu ya. Lembur belum. Iya. Siap. Untuk selain gimana ya cari kerjaan, tadi kan sempat bilang masih single ya, mungkin Iya, di sana betul. bisa kerja sambil cari jodoh kali ya. Insya Allah kalau ada jodoh bisa terima. Ya mudah-mudahan saya doakan biar cepat. Ya, amin. Berapa lama untuk appointment visanya? Oke. Untuk appointment visa yang ke Polandia ini saya sekitar 1 tahun 7 bulan lah, 1 tahun 7 bulan. Cepetan saya ya. Saya cuma 1 tahun, alhamdulillah. Cepat, lebih cepat. 1 tahun 7 bulan itu berapa? Ngapain aja? Ya kebetulan saya masih ada pekerjaan yang seperti yang tadi saya bilang di project lah, taruhlah di project di bagian konstruksi itu. Kalau selama itu saya nunggunya masih ada pekerjaan sih, jadi mungkin nggak terlalu jenuh gitu. Jadi saya saya anggap sambil ini aja, sama berjalan aja. Menunggu appointment visa itu kan cukup lama ya Mas ya? Ya betul. Gimana tuh perasaannya? Apa mau cancel atau gimana? Kalau untuk saat yang ini sebenarnya sih saya udah menunggu, ini sebenarnya kesempatan saya yang terakhir lah ya, dalam artian saya menunggu selama itu dengan saya masih bekerja, nggak terlalu ini apa namanya terlintas di benak saya itu untuk cancel apa gimana. Saya udah berjalan aja, cuman ada sedikit saya pesimis sih dengan umur saya, dengan umur saya segitu itu saya udah pesimis aja itu. Akhirnya ya saya bersyukur saya bisa turun, bisa berangkat. Alhamdulillah bisa turun cepat ya Mas. Iya itu. Kalau nanti seumpamanya kita udah kerja di Polandia kan otomatis dengan pengalaman sampean yang tahun-tahun lalu kan berbeda ya, ini lebih jauh intinya kan gitu. Nanti gimana ceritanya kalau ada merasa rindu, homesick lah istilahnya seperti itu. Untuk keluarga itu gimana cara ngatasinnya? Udah terbiasa sih Mas, dari orang tua juga, dari papa, mama juga dari kecil juga. Iya. Jadi cukup video call juga mungkin. Kalau papa kan udah biasa itu jauh-jauh dari kecil. Sama sih, karena kan teknologi sekarang ya, mungkin kalau waktu zaman saya dulu kan. Jadi 2 minggu sekali papa pulang. Kalau ini mungkin video call doang. Kan belayar juga jauh. 1 tahun sekali pulang. Betul. Gitu. Aku mau tanya Pak Nanang, Mas Nanang, kan waktu pengalaman sebelumnya kan saya kan di Malaysia, belum ada, maksudnya musim-musim winter lah, dingin. Tuh cara mengatasi buat itu tuh gimana? Biar kita tetap hangat tubuh pas keluar dari ruangan, dari rumah. Kalau di Taiwan sama di Qatar kan kayaknya sebenarnya nggak terlalu ekstrim kayak yang di Poland ya. Di sana itu kan nggak terlalu minus. Itu rasanya paling dingin itu sekitar 8 derajat. Ya kalau itu ya masih bisa lah kita bertahan dengan suhu segitu seperti itu. Kalau mudah-mudahan nanti di Polandia ya kita udah persiapan sih, kita bawa jaket, kita bawa buff apa yang bisa buat kita bertahan dingin, itu aja sih. Udah siap-siapan gitu. Udah disiapin lah. Iya. Sama mental yang terutama itu mental gitu. Obat-obatan apa yang biasanya kalau di musim dingin itu? Sebenarnya sih itu nggak terlalu
paham ya tentang obat-obatan untuk mengatasi musim dingin, karena saya sebenarnya nggak terbiasa dengan minum obat. Saya sebisa mungkin untuk menghindar. Paling nanti bawa herbal jahe mungkin saya yang bubuk Menghangat itu ya. iya sama. Nggak tolak angin atau apa? Enggak, saya nggak terbiasa. Oh, nggak terbiasa. Oke. Kita kan sekarang mau bentar lagi mau terbang lah ya, insya Allah. Pesan buat keluarga yang di rumah gimana? Pesan buat keluarga saya di rumah, untuk istri ya tetap semangat ya untuk apa namanya, membimbing anak ya, dengan 3 anak saya itu kan mudah-mudahan dia bisa dengan ya support dari saya juga kan nanti sebenarnya untuk kesempatan meninggalkan keluarga itu sebenarnya berat. Cuman ya karena saya ini ya, ya bukan terpaksa sih ya Pak, apa gimana, ya itulah. Mudah-mudahan nanti dengan 3 anak bisa mendidik dengan baik. Terus pesan saya ke anak saya ya, udah saya pesankan ya kondisi orang tua seperti ini ya sebenarnya gimana ya, ya harus lebih yang besar itu harus lebih dewasa lah, bisa membimbing adiknya seperti itu. Bisa membantu orang tua gitu aja sih. Ya mudah-mudahan sesuai dengan harapan gitu aja. Amin. Kalau untuk Mbak Widya sendiri dengan single seperti itu? Cukup berdoa, beri kesehatan buat orang tua, umur panjang. Amin ya. Mbak, ini gimana sih caranya kalau ada semuanya teman-teman kita itu yang kepengen ke Polandia seperti kita ini nih, nanti gimana caranya ya? Cukup daftar ke PT Sanjaya Tantri Bahtera, alamatnya di bawah ini. Terus ada asrama juga, bersih, enak, nyaman, tidur, amanah juga, dapat dipercaya. Sekian dan terima kasih. Dah.